Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-faradis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, miftahul qulub wa syarratul uyub wa qaribun habibi ilal mahbub, wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihil matlub. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jubatul mu'minin, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Terutama adalah nikmat panjang umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga saja kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berselawat senantiasa kita mendapatkan syafaat, baik itu di dunia maupun di akhirat, dan kelak kita akan diperjumpakan oleh Allah kepada manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan Allah pun mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baiknya umat yang aku lahirkan dan aku keluarkan. Mereka yang mengajarkan atau mengajak kepada amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Ini salah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan umat Nabi Muhammad yang kedua, di mana umat Nabi Muhammad sangat berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah berikan umur yang panjang dari 100 tahun bahkan sampai 900 tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya diberikan umur di bawah umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah usia 63 tahun Allah wafatkan. Berarti kita
hanya sampai 62 tahun. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi mengalahkan daripada ibadah kita daripada umat-umat terdahulu. Di mana? Karena yang pertama kita diberikan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sengaja Allah persediakan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya belum tentu kita umur kita mencapai 1000 tahun, tetapi ibadah kita mengalahkan umat terdahulu. Dengan apa? Yaitu kita dengan sholat bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, kita melaksanakan puasa, di mana Allah Rasulullah mengatakan man sholat Isya bi jamaati pada anda hadis Hudzaifah, siapa orang yang melaksanakan sholat Isya berjamaah maka pahalanya kata Rasulullah SAW bagaikan orang itu sholat setengah malam. Oleh karena itu dengan adanya bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Karena belum tentu kalau bukan bulan Ramadan umat Islam belum tentu bisa meramaikan masjid, karena masing-masing memiliki kesibukan dalam kehidupannya mereka masing-masing. Oleh karena itu dengan adanya Ramadan kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian waman sholat subhi bi jamaati bahkan anda kullu laila, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka pahalanya seperti orang yang sholat satu malaman suntuk. Belum tentu kita ibadah, belum tentu kita mampu melaksanakan ibadah dari beduk maghrib sampai beduk subuh. Kalau bukan bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ini setelah kita dikumandangkan atau bertakbir dikumandangkan, itu bertanda berarti Ramadan telah berakhir. Ramadan akan meninggalkan kita umat Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan ila akhir Ramadan, apabila telah berakhir bulan Ramadan, bahkan di samawati wal malaika, langit, bumi, bahkan para malaikat mereka bersedih karena bulan Ramadan akan berakhir. Karena bulan Ramadan akan meninggalkan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di situ kisahkan ketika nanti Ramadan akan meninggalkan umatnya, umat Rasulullah, beliau datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menundukkan wajahnya di hadapan Allah dengan wajah berkaca-kaca, air mata berlinang, berkata dengan kepada Allah. Allah pun bertanya, wahai Ramadan, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis wahai Ramadan? Ya Rabb, ketahuilah aku bersedih karena aku sebentar lagi meninggalkan umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau aku tidak ada lagi terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah ataupun di masjid. Maka dari itu aku menghadap kepadamu, aku minta izin, perkenankan aku untuk memberikan mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad, di mana bulan Ramadan dia gembira, dia menyambut Ramadan penuh kehusuan, dia menyambut aku penuh dengan keikhlasan, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka Allah pun berkata, ya Ramadan, silakan berikanlah mahkota kemenangan, berikanlah mahkota kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu menjaga dirinya, yang mampu meleburkan dosa-dosanya dengan datangnya bulan Ramadan, dibersihkan dirinya
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kembali menundukkan wajahnya di hadapan Allah. Allah pun bertanya, ya Ramadan, kenapa kamu masih bersedih? Kenapa wajah kamu masih berkaca-kaca, wahai Ramadan? Ketahui ya Allah, aku bersedih bagaimana nasib umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Di bulan Ramadan dia berpuasa, di bulan Ramadan dia sholat tarawih, di bulan Ramadan dia menunaikan zakat, di bulan Ramadan dia selalu melaksanakan qiyamul lail. Tetapi ya Allah, orang tersebut durhaka kepada ibu bapaknya, punya dosa kepada ibu bapaknya. Maka bagaimana nasib umat Nabi Muhammad yang seperti ini ya Allah? Allah berkata, wahai Ramadan, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan, dia terawih di bulan Ramadan, dia beritikaf, dia qiyamul. Tapi kalau masih punya dosa kepada ibu bapaknya, semua amalan-amalan yang dikerjakan akan aku tolak dan tidak akan pernah aku terima. Maka dari itu berarti dia selama bulan Ramadan dianggap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Ayo sama-sama, kita masih ada kesempatan. Maka dari itu kita kadang-kadang sudah diberikan kesempatan selama orang tua kita masih ada, kita datangi, kita kunjungi rumahnya, ambil tangannya, peluk dan cium tangannya, berkata dan meminta maaf kepada orang tua kita. Kita ucapkan, wahai ibu, maafkanlah segala kesalahanku, wahai ibu. Maafkanlah segala dosa-dosaku kepadamu, wahai ibu. Aku dulu kan pernah membentak kamu, aku pernah menyakiti hati kamu, aku pernah menodai dengan kesalahan yang aku berbuat kepadamu, wahai ibu. Aku takut ibadah saya ditolak, aku takut apa yang aku kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima, wahai ibu. Aku minta perkenankanlah dan ampunkanlah semua kesalahan-kesalahanmu, wahai ibu. Ingatlah para saudara-saudara sekalian, ibumu ketika masih kecil, dia bangun pagi-pagi memandikan kita, mengurus kita, lalu kita diajak ke masjid, diajak ke musala, diajak ke lapangan kita untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Dia kadang-kadang terasa sakit belum makan, ditahan, bahkan ada makanan dia lebih utamakan kepada anaknya agar jangan sampai dia punya anak kita kelaparan. Itulah kehebatan hati seorang ibu. Maka pantas kalau kedudukan orang tua, kedudukan ibu bapak kita derajatnya tinggi di hadapan Allah. Bahkan Allah mengatakan ridha fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bagaimana ridhonya orang tua, murka Allah bagaimana murkanya orang tua. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita yang punya orang tua di kampung kita datangi, kita kunjungi, kita silaturahmi. Mereka tidak mengharapkan apa-apa kepada kita, mereka hanya merasakan rasa rindu dengan kita. Malah hatinya berkata, wahai anakku, janganlah kau siksa aku dengan rasa kerinduanku kepadamu. Baliklah, karena aku ingin memeluk kamu, aku ingin sekali berjumpa denganmu, wahai anakku. Maka ada kesempatan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi orang tua yang telah meninggal dunia, kita lihat bagaimana seorang anak-anak yatim yang orang tuanya setia, mereka datang ke makam, datang ke pusara ibunya. Di sana hanya ada gundukan tanah merah, gumpalan tanah merah. Lalu dia memeluk daripada pusara ibunya dan hatinya berdoa, ya Allah, kenapa engkau panggil ibuku? Kenapa engkau mautkan atau
dari ibuku. Para hadirin yang berbahagia, yuk sama-sama kita jaga, kita pelihara, kita lindungi, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, akhirnya Ramadan kembali menundukkan wajahnya di hadapan Allah. Allah pun bertanya, ya Ramadan, kenapa kamu bersedih? Padahal sudah aku berikan aku kesempatan untuk memakaikan mahkota kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, dan sudah aku beritahu bahwa anak yang durhaka ibadahnya aku tolak. Wahai Allah, aku bersedih bagaimana nasib umat Nabi Muhammad ketika aku meninggalkan mereka. Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat, dia menunaikan tarawih, dia berlain, dia beriktikaf, tetapi dia masih punya salah, tidak mau saling memaafkan dengan saudaranya, tidak pernah saling memaafkan dengan saudara kandungnya, dengan tetangganya. Bagaimana nasib umat Nabi Muhammad seperti ini? Wahai Allah, ketahuilah wahai Ramadan, bahwa sesungguhnya kalau ada umat Nabi Muhammad, dia berpuasa, dia tarawih, tetapi ada dendam di hatinya dengan saudaranya, ada salah dengan saudaranya, tidak saling memaafkan antara satu dengan yang lain, dia tidak saling memaafkan ketika bersalah dengan tetangganya, bahwa sesungguhnya orang tersebut aku tolak amalannya, aku tidak akan terima amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Maka dari itu para hadirin, ayo sama-sama, kalau kita punya salah, kalau kita punya kealpaan antara sesama, terutama dengan saudara kandung kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan paman kita, dengan tuan kita dan lain sebagainya, juga dengan tetangga, ayo sama-sama kita berlapang dada untuk saling memberi maaf agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah saling memaafkan. Hilangkan sifat dendam, hilangkan sifat buruk sangka, hilangkan sifat ghibah namimah. Jangan sampai istiqomah di dalam diri kita, karena ini akan menggugurkan semua amalan-amalan kita, semua ibadah kita. Seperti ada seorang ulama, ada seorang kiai, di mana kiai ini rajin ibadah, bahkan dia selalu berinfak dan bersedekah. Namun ketika dia menanam buah kurma dan kurma itu tumbuh dengan lebat, semua diinfakkan untuk fakir miskin, tetapi ada sifat sombong di dalam dirinya, ada sifat suzon dengan orang lain. Ketika ada seorang anak muda, di mana anak muda ini ahlul maksiat, dia ingin bertobat, minta bimbingan, minta diajarkan kepada ulama tersebut. Wahai ulama, bimbinglah aku, ajarkan aku, tolong bimbing aku untuk mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW. Apa kata ulama tersebut? Orang macam kamu hari ini bertobat, aku tidak akan percaya. Memang kau bertobat hari ini, tetapi nantinya kau akan kembali lagi berbuat maksiat. Akhirnya anak muda tersebut dengan rasa sedih, dengan rasa pilu, datang dia ke rumahnya kembali. Kemudian dia duduk, dan pada saat itu dia membuka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada kata nama-nama Muhammad. Dia mulai mencium nama Nabi Muhammad, hatinya berdoa, ya Allah, kapan kau lahirkan hamba-Mu yang begitu mulia? Orangnya belum ada, tetapi namanya sudah terpampang dalam kitab Taurat. Diciumlah nama Nabi Muhammad. Dia berharap agar berjumpa dengan Nabi Muhammad dan ingin belajar tentang Islam. Akhirnya Allah wafatkan dia dalam keadaan membaca kitab Taurat, dan ulama tersebut juga mati bareng dengan pemuda tersebut. Akhirnya ada umat Nabi Musa mengadu, wahai Nabi Musa, ada apa? Di kampung saya ada dua orang meninggal dunia. Yang pertama itu ahlul maksiat, yang kedua ulama guru kami ahlul ibadah.
mana yang pertama engkau urus jenazah tersebut? Akhirnya Nabi Musa berkata, ulama anak muda yang dianggap ahli maksiat yang aku urus. Akhirnya Nabi Musa menjelaskan, wahai Musa, apa yang menyebabkan kau mengutamakan jenazah anak muda ahli maksiat? Karena anak muda yang kau sangka, dia kau kira mati dalam keadaan maksiat, tetapi dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sementara ulama, kiai yang kau anggap guru kamu, yang mulia, yang suci, tetapi sebenarnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa wahai Musa? Yang boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah? Karena buruk sangka, suuzon kepada anak muda yang ingin mendapatkan bimbingan dan didikan darinya. Maka dari itu para hadirin yang berbahagia, jangan bangga dengan amalan yang kita kerjakan, akan terkikis semua kalau ada sifat suuzon, sifat dendam, sifat ghibah, namimah yang ada di dalam diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana ayatul zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jillahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-qurar. Attasalat aynun binawar wa udhulun bi khabar min yawmin hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhal aqilun ittaqullaha fima amara wantahu amma nahu hadar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bada'ihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu anhum an khulafa'i rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Para hadirin yang berbahagia, maka itu mari sama-sama kita saling memaafkan agar kita selalu mendapatkan makna dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.